Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah dari Geografi 18B. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait judul penelitian yang saya angkat, yaitu analisis status pencemaran air sungai terhadap limbah cair industri. Yang pertama ya latar belakang. Di latar belakang tersebut menjelaskan tentang air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, minum, dan lain sebagainya. Segala kegiatan manusia memerlukan air dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang sesuai. Kualitas air sungai selalu berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup yang hidup di sana. Sejalan dengan perkembangan iptek, meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga akan meningkat. Sementara itu, luas hutan yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan air semakin berkurang. Air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan menyebabkan pencemaran, antara lain menyebabkan polusi sumber-sumber air seperti sungai, danau, sumber mata air, dan sumur. Limbah cair mendapat perhatian yang lebih serius dibandingkan bentuk limbah yang lain, karena limbah cair dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dalam bentuk pencemaran fisik, pencemaran kimia, pencemaran biologis, dan pencemaran radioaktif. Limbah air yang bersumber dari pabrik yang biasanya banyak digunakan dalam proses produksinya. Indikator bahwa air telah tercemar dapat dilihat dari segi fisika dan kimianya. Keberadaan pabrik di sekitar sungai merupakan tempat pembuangan limbah pabrik tanpa diinstalasi dan pengolahan limbah terlebih dahulu. Masyarakat yang bermukim di sekitaran pabrik tidak tahu bahwa air tersebut telah tercemar dan tidak bisa mengevaluasi terkait masalah kesehatan jika air sungai yang sudah tercemar seharusnya jangan lagi digunakan. Kebanyakan dari sebagian masyarakat yang menyepelekan hal ini dan menganggap tidak penting, bahkan tidak peduli, masih saja melakukan aktivitas di aliran sungai yang sudah tercemar, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air sungai yang sudah tercemar oleh limbah cair industri yang berada di sekitaran pemukiman masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya di dalam penelitian tersebut terdapat tinjauan pustaka terkait dengan judul penelitian saya tadi, yaitu kualitas air ditentukan oleh banyak faktor, yaitu zat terlarut, zat yang tersuspensi, dan makhluk hidup, khususnya jasad renik di dalam air. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas air adalah tingkat pencemaran akibat proses alami dan aktivitas budaya manusia. Pengaruhi kelayakan air ditinjau dari segi fisik dan biologis. Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan tercemar di dalam limbah. Kandungan pencemar di dalam limbah terdiri dari berbagai parameter. Semakin kecil jumlah parameter dan semakin kecil konsentrasinya, hal ini menunjukkan semakin kecil pula peluangnya. Kualitas air dapat dilihat dari yang pertama yaitu segi fisika dan kimia. Yang kedua yaitu kualitas biologi, penentu kualitas biologi air. Di sini dijelaskan ditentukan oleh kehadiran mikroorganisme terlarut dalam air seperti kandungan bakteri, cacing, serta plankton. Menentukan kualitas mikroorganisme dilatar belakangi dasar pemikiran bahwa air tersebut tidak akan membahayakan kesehatan. Dalam bentuk konteks ini, maka penentuan kualitas biologi air didasarkan pada analisis kehadiran mikroorganisme indikator pencemaran air. Yang selanjutnya, di dalam penelitian tersebut terdapat hipotesis. Di hipotesis penelitian yang saya angkat ini terdapat berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pengolahan limbah cair industri berpengaruh terhadap kualitas air di sungai dan hasil olahan limbah
belum sesuai dengan standar baku suatu limbah industri menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 51 tahun 1995. Sekian terkait judul penelitian yang saya angkat. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.